Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas, memang Indonesia bagian timur ini lama di apa istilahnya dilupakan, dianaktirikan, ya, atau diabaikan, dianaktirikan kok kejem banget. Ya kira-kira itu. Jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan, baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia semuanya. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima ingin saya lihat lapangannya seperti apa. Dan ternyata betul, tadi salah satunya jalan misalnya dari antar kabupaten saja nggak ada. Kemudian saya saat 6 bulan setelah itu saya pergi ke Papua lagi. Saya sekarang ini sudah 7 kali datang ke Papua, dan itu merupakan provinsi yang paling sering saya kunjungi. Padahal kalau mau terbang dari Jakarta ke Papua itu butuh waktu 6 jam. Tapi ya memang ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Lagi bersama saya di channelnya Pace Max. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungan dan support dari para penonton di channelnya Pace Max. Dan saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih, di mana atas dukungan teman-teman di luar Papua, dan banyak komentar-komentar yang cukup positif dan sangat baik sekali. Jadi kali ini saya akan menunjukkan hal luar biasa bagi kami masyarakat Papua. Jadi hal luar biasa ini yaitu berupa akses ke kampung. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bersama-sama dengan teman atau para penonton, kita melihat bagaimana akses ke kampung itu seperti apa. Jadi sebelumnya ini akses ke kampung ini cukup sangat sulit sekali. Ya cukup untuk berjalan kaki. Jadi kali ini saya akan menunjukkan hal luar biasa sekali yang kami rasakan di tanah Papua. Jadi mungkin bagi kami ini hal yang sangat luar biasa. Dan mungkin bagi teman-teman yang di kota atau di luar sana menganggap akses yang mungkin sudah ada, mereka sudah, yang teman-teman di kota, itu mereka lihat jalan ya biasa saja sih. Tapi bagi kami masyarakat Papua dan khususnya di kampung-kampung, ini salah satu fasilitas infrastruktur yang ya boleh dikatakan hal luar biasa sekali. Jadi kali ini saya akan membawa teman-teman untuk melihat bagaimana sih jalan yang sekarang ini mudah atau apakah masih sulit lagi untuk diakses. Hal ini yang kita akan lihat bersama-sama di dalam perjalanan saya di siang hari ini. Oke, jangan pernah lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar untuk saya akan menunjukkan hal-hal perubahan apa yang menjadi cikal bakal perubahan itu dalam hal signifikan yang terjadi di Papua. Jadi dukung saya di channelnya Pace Max, dan
tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung let's go. Ya, kami mulai saja perjalanan. Ini nampaknya bisa dilihat kami melewati jembatan itu. Jadi aspalnya cukup sangat baik sekali. Jadi perjalanan di saat siang hari ini cuacanya cukup cerah dan kiri kanan masih terdapat hutan atau pohon kayu yang menghiasi di sebelah kiri kanan jalan. Jadi bisa dilihat ini salah satu hal yang sangat menjadi kebanggaan kami masyarakat Papua. Jadi pada hakikatnya itu untuk menciptakan efektivitas dan efisien untuk berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan infrastrukturnya itu salah satu jalan. Jadi kami sangat hormat sekali, terima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo. Pak Presiden, kami sangat salut sekali dengan kebijakan-kebijakan Bapak. Jadi teman-teman bisa melihat ini teman-teman yang di luar Papua, bagaimana sih pembangunan di Papua. Ini salah satu yang saya tunjukkan adalah jalan. Jadi video saya sebelumnya itu adalah salah satu peningkatan pembangunan berupa tower untuk komunikasi, dan kali ini saya akan menunjukkan ini jalan yang cukup sangat luar biasa sekali. Jadi bisa dilihat ini loh pembangunan di Papua seperti begini. Jadi kami selaku masyarakat Papua sangat berterima kasih untuk pembangunan dan dedikasi Pak Jokowi untuk memperhatikan Papua. Dan ini adalah jembatan, bisa dilihat jembatannya sangat baik sekali dan sudah diwarnai cukup baik. Dan saat kita menuju kampung ini, itu bisa dilihat kiri kanannya itu masih terdapat hutan. Jadi hutan masih sebelah menyebelah. Sebelum jalan ini jadi, yang dulu itu ada masyarakat yang melakukan perjalanan itu, mereka menggunakan jalan setapak. Jadi jalan setapak itu sudah tidak ada lagi karena sudah digusur dan sudah dibuat jalan yang utama ini, sehingga inilah akses jalan yang sangat baik dan sangat bisa digunakan dengan baik itu kendaraan motor, mobil dan lain-lain. Jadi untuk guna masyarakat dalam hal ini melakukan perdagangan, contohnya pengambilan barang dari hasil kebun, mereka bisa melalui akses dari kampung ini menuju ke kota. Jadi karena jalannya sudah bagus ini, mereka sangat dibantukan. Nah, untuk itu kami sangat apresiasi sekali dengan kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat luar biasa membangun Papua ini. Jadi di channelnya Pak Max ini, teman-teman yang di luar dari daerah Papua bisa menyaksikan pembangunan-pembangunan yang saya tunjukkan ini. Jadi ini salah satu kebanggaan dan
terus terang sebagai satu hal yang membuat kami masyarakat Papua begitu cinta terhadap Pak Presiden Joko Widodo dan keseriusan Pak Presiden. Jadi keseriusan Bapak Presiden bukan saja kunjungan ke Papua. Jadi banyak mereka tanya kunjungan apa Bapak ke Papua, sampai ya kalau tidak salah itu sekitar 7 kali ke Papua. Ini salah satunya yang cukup luar biasa dinyatakan lewat pembangunan infrastruktur. Jadi Pak Presiden ini salah satu presiden yang cukup luar biasa sekali memperhatikan Papua. Jadi untuk kami masyarakat Papua sangat berterima kasih dan sangat hormat sekali karena Pak Presiden dalam pidatonya sering merasa sedih merasa sedih karena berkunjung melihat daerah-daerah yang masih terisolasi. Ini. Jadi beliau mengambil kebijakan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lain itu seperti bandara dan komunikasi, hal-hal penting-penting yang bisa cepat untuk meningkatkan pembangunan. Jadi sektor ekonomi bisa meningkat dan sektor-sektor lainnya itu sangat baik untuk berkembang secara pesat. Jadi kemandirian daerah itu bisa juga dilihat dari pentingnya pembangunan. Jadi kalau pembangunan jalan yang sudah cukup baik dan bandara ataupun komunikasi, dengan sendirinya masyarakat bisa berkembang. Jadi kami salah satu masyarakat masyarakat Papua sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan akses jalan yang dibangun ini cukup luar biasa sekali. Jadi konsep dari pemerintahan Joko Widodo ini pembangunan jalan ini cukup sangat baik sekali. Memang terdapat beberapa rumor yang beredar bahwa Presiden sering kunjung. Ini salah satunya yang terbukti dan saya akan menunjukkan hal-hal yang penting lagi pembangunan-pembangunan yang terjadi di Papua. Jadi untuk melihat secara langsung, makanya beliau langsung turun ke daerah supaya bisa melihat apa sih sebenarnya yang diperlukan masyarakat. Jadi bisa dilihat ini jalannya cukup baik sekali. Jadi untuk masyarakat mungkin yang di kota atau di luar Papua, ini salah jalan ini mereka sudah seperti ya biasalah, sudah sering lihat yang bagus. Tetapi kami di Papua jalan begini kami sudah cukup sangat berterima kasih. Ya memang kami sudah cukup sangat lama untuk melihat pembangunan perubahan ini. Di era zaman Pak Jokowi ini baru pembangunannya cukup baik, artinya bisa terjangkau ke daerah-daerah paling terpencil dengan konsep pembangunan Bapak, yaitu membangun dari kampung atau desa ke kota. Jadi masyarakat di Papua, daerah-daerah terpencil ini bisa sangat terbantu dengan adanya akses jalan, seperti juga dana desa dan lain-lain yang dapat meningkatkan roda perekonomian di masyarakat daerah pelosok timur, khususnya Papua.
Nah, inilah jalan bukti nyata yang dibangun oleh Pak Jokowi ini, sangat luar biasa sekali. Kebijakan-kebijakan Bapak inilah menerobos keterisolasian sesuatu daerah. Jadi cukup sangat bangga sekali saya selaku putra daerah, sangat apresiasi dengan apa kebijakan yang dipimpin atau diambil oleh Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi dengan adanya ini, pembangunan seperti pembangunan rumah di kampung itu sudah mulai mengalami perubahan. Jadi nanti kita sudah sampai di kampung, bisa dilihat mulai ada peningkatan pembangunan rumah-rumah kampung. Jadi ya mungkin dulunya itu menggunakan, kalau daerah Papua itu menggunakan atap daun dari daun sagu. Tetapi dengan adanya akses jalan ini, masyarakat bisa dapat mengakses dari kampung-kampung terpencil di wilayah Papua itu bisa dapat menggunakan roda transportasi untuk mengangkut material seperti alat-alat bangunan berupa seng, semen, dan lain-lain. Nah ini bisa dilihat, inilah kampung, jadi jalan masuk ke kampung. Ya nampaknya itu jalan cor, jalan cor ke kampung itu. Jadi ya bisa dilihat itu ada, ini ada rumah. Jadi yang saya katakan, jadi seng yang digunakan itu sudah dari pembelanjaannya yang dari kota karena akses jalan tadi. Nah inilah salah satu kampung ini, bisa dilihat videonya ini, Kampung Klagilwala, ini di Kabupaten Sorong. Jadi kampung ini dulunya itu cukup sangat sulit sih untuk akses ke sini. Tetapi dengan adanya pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan ini, pembangunan ini sudah cukup baik. Mulai ada peningkatan, ada progres. Nah ini bisa dilihat, ini adalah dana-dana kampung yang terstruktur dan dibuat seperti balio begini, secara transparan, baik sekali. Jadi ADD ini anggaran desa yang untuk membelanjakan pembangunan baik berupa jalan gang di antar kampung. Bisa dilihat ini ada rumah-rumah. Jadi sudah dari penggunaan bahan material pembangunan itu, mereka sudah bisa membangun rumah yang bisa layak untuk dihuni. Nah, salah satu bisa dilihat ini para penonton dari channelnya Pace Max. Ini berapa rumah-rumah ini yang bisa dilihat ini. Jadi setiap jalan itu ada jalan-jalan cor menuju ke rumah-rumah warga. Jadi dibuat jalan gang-gang. Nah ini jalan menurun ini ke salah satu rumah-rumah warga lagi. Ya itu. Jadi bisa dilihat itu view-nya di belakang sana itu. Jadi kampung ini memang di hutan. Dan untuk pembangunan jalan itu yang bisa menjawab ini rumah-rumah yang terdapat ini. Jadi bisa dilihat ini rumahnya yang sudah layak huni, ada terdapat seng, dan bisa dibuat menggunakan tembok atau beton. Jadi ini salah satu peningkatan pembangunan kampung. Dengan jalan saja ini bisa sudah lihat
ada peningkatan pembangunan. Jadi dengan jalan ini saja masyarakat sudah bisa menggunakan fasilitas pembangunan yang ada. Ini cukup luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa itu. Jadi kampung di sini sudah cukup sangat baik sekali. Dan ini berkat dari pembangunan jalan, infrastruktur jalan saja sudah membuka terisolasian dari kampung, sehingga kampung-kampung yang ada ini sudah bisa dilayakkan sebagai rumah-rumah yang layak huni. Dan di sini juga bisa dilihat itu ada berapa rumah lagi ke sana, itu sekitar ada 4 rumah lagi di sana. Itu sudah boleh dikatakan sudah bisa ditempati atau ditinggal oleh warga kampung. Jadi setiap rumah ini sudah bisa ditinggal. Jadi kampung ini sudah sangat baik, walaupun ada hal-hal kekurangan mungkin seperti lampu, itu nanti ditingkatkan lagi, mungkin akan dibahas lagi di dalam anggaran-anggaran desa yang selanjutnya. Sedangkan dengan ada akses jalan ini sudah bisa kita lihat kemajuannya cukup sangat baik sekali dan sangat luar biasa. Nah, itu kampung yang dengan adanya infrastruktur jalan saja sudah sangat luar biasa ini. Jadi inilah Papua dan pembangunan cukup baik sekali. Jadi pembangunan jalan bisa dilihat. Nah, dan inilah pembangunan yang tersedia di kampung, bisa dilihat. Ini tempat untuk santai. Oke, saya Max, mohon pamit.